fantasi-fantasi yang wajib untuk kita tonton. Sebelum videonya dimulai, saya ingatkan untuk teman-teman yang suka dengan channel ini boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu dunia diserang oleh binatang kuno ganas yang berasal dari dunia lain. Dengan kekuatan kegelapan yang disebut Jero, mereka mulai menghancurkan dunia. Di saat-saat yang genting itu kemudian muncullah 5 pelindung suci yang disebut sebagai Salen. Mereka adalah 5 pahlawan suci dengan kekuatan 5 elemen, yaitu besi, kayu, air, api, dan juga tanah. Namun monster-monster itu masih terlalu kuat bagi mereka. Para Salen kemudian menggabung kekuatan mereka dan menemukan satu kekuatan di luar kelima elemen itu, yaitu kekuatan elemen angin. Dan seketika saja kekuatan baru itu bisa menyegel semua monster-monster itu. Segel monster itu kemudian disembunyikan di suatu tempat di bumi. Akhirnya dunia kembali aman dan damai. Para roh Salen kemudian berinkarnasi dari generasi ke generasi, di mana setiap anak yang lahir sebagai Salen memiliki sebuah cap di tangannya. Dan mereka semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia. Dan film pun dimulai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Langming. Dia adalah seorang yang sudah buta semenjak dilahirkan. Namun walau begitu dia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Terlihat dia sedang berjualan buku-buku cerita tentang para Salen. Dan juga cap yang katanya cap tangannya para Salen. Langming yang pandai berkata-kata mampu membujuk para anak-anak untuk membeli dagangannya. Namun tiba-tiba 4 orang preman mendatangi dirinya. Mereka bernama geng petasan dan cukup dikenal di desa itu sebagai pembuat onar. Para anak-anak itu kemudian berlari ketakutan. Namun Langming yang pandai berkata-kata mampu mengecoh mereka dan pergi melarikan diri. Tak tinggal diam, para geng petasan kemudian mengejar dirinya. Sialnya Langming berhasil ditangkap. Tak punya pilihan lagi, Langming memanggil ibunya sekuat tenaga. Lalu kita akan diperkenalkan dengan ibunya yang bernama Meiji. Ibunya merupakan seorang pemain judi kondang. Dia kemudian mendatangi Langming. Dan tanpa diduga ibunya menggampar satu persatu para gangster itu sampai mereka diam tak berkutik. Scene lalu berganti. Kita akan dibawa ke sebuah kuil gunung yang bernama Jigongling. Terlihat seorang pria yang sedang berlatih meditasi. Dia merupakan seorang master di kuil itu. Namun tiba-tiba dia masuk ke dalam ilusi kegelapan dan melihat monster dengan kekuatan yang sangat besar. Beruntung muridnya yang bernama Yihen langsung menariknya keluar. Pria itu lalu bertanya kepada Yihen apakah dia sudah menemukan para Salen. Mereka berdua merupakan penjaga kuil Jigongling yang sedang mencari keberadaan para Salen di seluruh dunia. Kembali lagi bersama Langming dan ibunya. Mereka kemudian pergi ke sebuah kasino. Di tempat itu Langming membantu ibunya bermain judi dadu. Dengan pendengaran yang sangat tajam, Langming bisa mendengarkan setiap putaran dadu di dalam cangkir. Melihat ibu Langming yang selalu menang, sang pemilik kasino kemudian melakukan berbagai cara untuk membuat mereka kalah. Namun usahanya selalu gagal. Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, powerbank. Tak punya pilihan lagi, pemilik kasino kemudian mulai menuduh Langming dan ibunya berbuat curang. Dia kemudian mengusir mereka pergi keluar dari tempat itu. Saat di rumah, ibunya membagi hasil kemenangan mereka. Namun Langming tidak terima karena pembagiannya dianggap tidak rata. Mendengar itu, ibunya pun mulai mengoceh. Dia mengatakan betapa beratnya dia mengurus Langming dari kecil, sejak ayahnya menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Di saat masih kecil, ayah Langming selalu menceritakan legenda para Salen kepada dirinya. Ayah Langming juga mengatakan kalau Langming sebenarnya memiliki kekuatan elemen angin yang legendaris. Namun sang ayah melakukan itu hanya untuk membuat Langming yang buta agar semangat untuk menjalani hidup. Ayahnya kemudian memberikan sebuah main kincir angin kepada Langming. Mereka juga kerap melakukan hal gila bersama. Ibunya sangat kesal karena hal itu malah membuat Langming terluka. Akhirnya Langming bertumbuh dewasa dengan cerita-cerita mengenai para Salen yang selalu melekat di pikirannya. Scene lalu berpindah ke sebuah danau. Terlihat seorang wanita yang sedang berbicara dengan seorang pria. Pria itu adalah gurunya yang bernama Jiai. Mereka terlihat sedang membicarakan para Salen. Jiai lalu memerintahkan wanita itu untuk mencari sebuah benda yang terlihat seperti gasing. Scene kemudian berganti lagi. Terlihat ibu Langming yang mendatangi sebuah tempat pengobatan. Dia kemudian membeli beberapa obat untuk mengobati mata Langming dengan uang yang didapatnya sebelumnya. Sang tabib selalu mengatakan kalau Langming tidak akan pernah
bisa melihat sampai kapanpun. Ternyata di balik tingkah konyolnya, Ibu Langming menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Dia berusaha mencari obat untuk membuat Langming bisa melihat. Dan itu bahkan yang kedua ribu kalinya dia membeli obat di tempat itu. Di tempat lain, Langming yang sedang tertidur mendengar satu suara yang mencurigakan. Dia kemudian berusaha mencari sumber suara itu. Terlihat para geng petasan diam-diam mengikutinya dari belakang. Hingga sampailah Langming di sebuah hutan. Terlihat wanita di danau sebelumnya berhasil menemukan gasing yang dicarinya. Dia berusaha mengambilnya namun tidak berhasil. Mendengar ada yang datang, wanita itu kemudian bersembunyi. Ternyata itu adalah Langming, dan sumber suara yang didengarnya berasal dari gasing itu. Perlahan-lahan Langming kemudian mendekati gasing itu dan tanpa diduga dia berhasil mengambilnya. Wanita itu kemudian muncul dan meminta gasing itu kepada Langming. Namun di saat yang bersamaan juga tempat itu mulai runtuh. Langming menolak memberikannya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Kemudian secara tak sengaja Langming malah memakan gasing itu. Namun sayangnya Langming terjatuh ke dalam jurang. Dan sesaat kemudian seekor monster macan muncul dari dalam hutan. Keesokan harinya Langming terbangun di tengah hutan. Tanpa diduga dia akhirnya bisa melihat. Langming yang menyadarinya sangat senang dan berlari kegirangan. Langming kemudian berencana pulang dan segera memberitahukan hal itu kepada ibunya. Namun sesampainya di desa dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Langming sangat bingung melihat apa yang terjadi. Sampai sesaat kemudian monster macan sebelumnya muncul dan mengejar dirinya. Langming berusaha kabur dan bersembunyi, tapi dia malah bertemu dengan geng petasan yang juga sedang bersembunyi. Monster itu kemudian kembali datang dan menatap dirinya. Langming yang panik segera menyerangnya dengan besi panas. Dan sesaat kemudian muncullah 5 orang dengan kekuatan 5 elemen. Ternyata mereka adalah para salin. Monster itu akhirnya berhasil mereka hentikan. Para warga desa yang bersembunyi kemudian berkeluaran dan memuji kelima pahlawan itu. Lalu datanglah geng petasan. Mereka mengatakan kalau monster itu muncul karena Langming. Mereka melihat monster itu muncul dari dalam hutan setelah mengikuti Langming di malam sebelumnya. Langming berusaha membela diri, namun para warga desa semakin kesal. Mereka bahkan mengatakan kalau Langming adalah seorang penipu. Langming yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian pergi ke rumahnya. Sesampainya dia di sana, dia melihat rumahnya yang sudah hancur dan tinggal puing-puing. Dia berusaha memanggil dan mencari ibunya, namun usahanya sia-sia. Seorang wanita kemudian muncul. Dia adalah wanita di hutan sebelumnya. Wanita itu lalu meminta gasing itu kepada Langming dan akan memberitahukan di mana ibunya berada. Langming lalu bersepakat akan memberikan gasing itu, namun setelah dia dibawa ke tempat ibunya berada, mereka kemudian memulai perjalanan. Di perjalanan mereka melalui banyak rintangan, hingga satu saat para salin datang dan langsung menyerang wanita itu. Para salin mengatakan kalau wanita itu memiliki kekuatan Jero, yaitu kekuatan jahat yang dimiliki monster kuno yang sudah disegel. Mereka tak menyangka kalau masih ada manusia yang memiliki kekuatan itu. Namun tiba-tiba wanita itu menyerang para salin, dan mereka semua terluka bersama-sama. Para salin kemudian meminta Langming untuk menangkap wanita itu. Namun Langming malah pergi membawa wanita itu sampai terjatuh ke dalam sebuah lubang. Keesokan harinya Langming terbangun di sebuah gua. Sesaat kemudian wanita itu juga terbangun dan langsung menyerang dirinya. Dengan sedikit kesadaran dia meminta Langming untuk menceritakan hal yang indah supaya kekuatan jahat yang menguasai dirinya bisa berhenti. Perlahan Langming kemudian mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Dan akhirnya berhasil membuat wanita itu tersadar. Setelah tersadar, wanita itu mengatakan kalau dia dulunya seorang manusia
memakan sebuah gasing. Mendengar soal gasing, Wang Fugi ternyata mengetahui tentang gasing itu. Dia lalu membawa mereka ke perpustakaan di desa itu. Di tempat itu terdapat sebuah buku yang menceritakan asal mula gasing itu, di mana 13 tahun sebelumnya Wang Fugi dan kedua temannya pergi mencari obat herbal hingga sampai ke sebuah gua. Kemudian mereka secara tak sengaja melepaskan kekuatan jahat yang ada di gua itu. Satu persatu mereka kemudian dirasuki dan saling menyerang. Beruntung seorang pahlawan muncul dan menyegel roh jahat itu ke dalam sebuah gasing. Namun sayangnya sang pahlawan itu harus kehilangan nyawanya. Untuk menghormatinya, para warga desa kemudian membangun sebuah patung untuknya, di mana itu adalah patung yang sudah dirusak oleh Lang Ming sebelumnya. Wang Fuge mengatakan akan sangat berbahaya jika gasing itu terlalu lama berada di dalam tubuh Lang Ming. Singkat cerita, hari-hari pun mereka jalani di desa itu guna mengeluarkan gasing itu. Kian hari perut Lang Ming juga semakin membesar seperti seorang ibu hamil. Di tempat itu juga mulai tumbuh perasaan saling menyukai di antara mereka berdua. Terlihat si hantu kecil sangat menyukai sebuah gelang. Diam-diam Lang Ming kemudian membelinya. Hingga suatu hari setelah sekian lama akhirnya Lang Ming bisa buang air besar dan mengeluarkan gasing itu dari dalam perutnya. Dia lalu memberikan gasing itu bersamaan dengan gelang yang dia beli sebelumnya. Melihat itu si hantu kecil berkaca-kaca dan semakin menguatkan perasaannya kepada Lang Ming. Dia kemudian hanya mengambil gelang itu dan akan mengambil gasing itu setelah mereka menemukan ibunya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan dari dalam desa. Mereka kemudian pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka melihat desa yang sudah hancur dan ada juga monster macan sebelumnya. Dan tiba-tiba Jai muncul di tempat itu. Di sini si hantu kecil akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya berbohong kepada Lang Ming. Si hantu kecil berkata kalau dia tidak mengetahui di mana keberadaan ibunya. Semua yang dilakukannya hanya untuk membawa gasing itu kepada Jai. Si hantu kecil langsung mengambil gasing itu dari Lang Ming dan memberikannya kepada Jai. Tiba-tiba seekor monster macan muncul dan kemudian menyerang Lang Ming. Sesaat kemudian seekor macan lainnya datang tapi malah menyelamatkan Lang Ming. Beberapa saat kemudian para salin datang ke desa itu. Mereka sangat terkejut melihat Jai yang masih hidup sampai sekarang. Ternyata Jai adalah orang yang sudah mendatangkan para iblis kuno di awal cerita. Para salin kemudian hendak menyerang Jai, tapi dia langsung pergi membawa si hantu kecil. Para salin kemudian pergi ke kuil Jigongling untuk melaporkan kejadian itu kepada sang master. Lang Ming juga pergi menemui Wang Fugi di tempat persembunyian. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena sudah berbohong kepada seluruh orang di desa. Tapi berbeda dengan semua orang yang di desanya, Wang Fugi dan semua orang di desa malah memberikan semangat kepada Lang Ming. Lang Ming kemudian memulai perjalanan untuk mencari kemana si hantu kecil dibawa pergi. Dengan pendengaran yang sangat tajam, Lang Ming akhirnya bisa mengikuti kemana si hantu kecil dibawa pergi. Di tempat lain, Jai dan si hantu kecil sampai ke sebuah gua.